Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yaitu struktur bumi dan dinamikanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil produk yang sudah kami buat yaitu komik pop-up yang berjudul Rafa Darumi Menyelam Dunia Dalam. Perkenalkan, nama saya Fadila Maniar dengan NIM 2301025 dan rekan saya Najwa Putri Rehani dengan NIM 23010251109. Di sini kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Diki Rukmana MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan IPA di SD. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat dan bahan pembuatan pop-up. Yang pertama kita menggunakan gunting, penggaris, pulpen, terus triplek improboard, sama kertas art paper yang sudah ada gambar lapisan-lapisan bunyinya gitu. Nah untuk komiknya sendiri kita memakai jasa percetakan gitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan produk komik. Nah, yang pertama itu ada perencanaan konsep. Di sini kita bisa menentukan dulu nih ide dan konsepnya itu seperti apa. Kayak misalkan tentukan tema, gender, dan juga pesan utama dari cerita tersebut. Terus yang kedua itu ada naskah atau skrip. Di sini kita bisa tulis naskah lengkap yang sesuai dengan kayak dialog, narasi, dan juga deskripsi per panel. Kita memakai 3 panel. Terus yang ketiga itu ada desain karakter. Di sini kita kembangkan dulu nih visual 3 dimensinya itu seperti apa. Terus juga di sini kita memakai karakter utama dan pendukung. Dan yang terakhir itu kita bisa menentukan alurnya seperti apa. Nah selanjutnya di sini ada produksi buku komiknya. Yang pertama kita buka Canva-nya terlebih dahulu, terus tambah desain baru atau yang sudah ada di Canva. Nah jadi kita pertama buka lembar kertasnya terlebih dahulu, terus cari dan pilih media ajaib atau Canva AI-nya. Nah di situ nanti kita masukkan prompt-nya dulu nih kayak gimana. Nah ketika perintah prompt-nya itu sudah di kotak yang tersedia, pilih gayanya mau seperti apa, misal kayak filmic atau watercolor atau anime gitu kan. Terus aspeknya tuh mau kayak gimana, mau potret atau landscape, bebas mau kayak gimana. Terus kalau misalnya sudah menemukan gambar yang cocok, baru dipindahkan ke panel, tiap-tiap panelnya itu gitu. Baru nanti masukkan dialognya itu secara manual dan tambahkan bubble-nya itu di setiap panelnya yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada pasca produksi atau finishing. Di sini kita review dan koreksi. Maksudnya itu kita periksa nih tata letaknya, terus juga teksnya dan juga gambar keseluruhannya. Terus habis itu kita lakukan koreksi akhir dan juga desain sampulnya nih. Mungkin kita bisa buat desain sampulnya itu yang semenarik mungkin. Dan yang terakhir itu kita sesuaikan halaman atau diunggah misalnya dari resolusi, terus juga brand cetak. Habis itu langsung kita ke masa pencetakan. Oke, selanjutnya di sini ada rincian pembuatan produknya. Yang pertama kita ada cetakan pertama yaitu 125.000. Terus ada cetak kedua seharga 135.000. Terus kita memakai jasa Gojek kirim yaitu GoSend seharga 46.500. Jadi totalnya itu ada 306.500. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama menarik dan menyenangkan. Di sini mungkin kita bisa kayak meningkatkan minat belajarnya siswa. Terus yang kedua itu ada membantu memahami materi yang abstrak karena visualnya terasa menyenangkan. Terus yang ketiga itu ada mendorong keaktifan, terus rasa ingin tahu, dan yang terakhir itu ada mempermudah pemahaman konsep. Oke, selanjutnya di sini ada kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama dalam perencanaan dan pembuatannya. Lalu yang kedua ada biaya produksinya yang relatif mahal, terutama jika dicetak berwarna. Yang ketiga itu mudah rusak, seperti sobek, lepas atau
copot gitu jika sering dibuka tutup. Tadadang, ini hasil produk kita, yaitu komik Rafa dan Rumi Menyelam Dunia Dalam. Tadadang, mana ya? Jadi di sini tuh pertama di halaman pertama ada pengenalan tokoh. Harusnya ada Rafanya sendiri, terus ada Rumi, terus Gilbert sebagai karakter pendukung dan juga Terapot juga sebagai karakter pendukungnya. Selanjutnya ada cara penggunaannya. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada membaca komik, yang ketiga itu ada eksplorasi pop-up, yang keempat itu ada diskusi, dan yang terakhir itu ada penutup. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada saran untuk pengembangan produk sejenis. Nah, yang pertama itu gunakan bahan yang lebih kuat dan tahan lama agar tidak mudah rusak. Lalu yang kedua, buat desain pop-up-nya itu sederhana namun fungsional supaya mudah digunakan oleh peserta didik gitu. Yang ketiga ada kembangkan variasi tema IPA sesuai jenjang kelasnya dan capaian pembelajarannya. Lalu yang keempat ada kembangkan versi digital atau semi interaktif sebagai pendamping media cetaknya. Kemudian komiknya, terus nantinya kita langsung ke dan di sini juga ada bisa ditarik gitu loh. seperti ini. Yes, tuh. Ini juga bisa dibuka. Nah, terus di sini juga kita lanjut berpetualang lagi ke dunia dalam sampai ke pasti dalam. Ya, lanjut tamat. Oke. Nah, jadi di video selanjutnya nanti kita akan memberikan komik ini kepada anak SD. Lalu anak tersebut akan membacanya dan anak itu memberikan reaksinya terhadap komik ini tuh kayak gimana, cara dia memberi apresiasinya tuh kayak gimana, bagus atau enggak komik ini gitu. Ceritanya bagus, terus seru, bistu alurnya juga menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I just gotta get it, watch me go, 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 go. I just gotta get it, watch me go, 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 go. I just gotta get it, watch my new beat.